Perkenalkan, gue Reynaldo Virgilius, biasa dipanggil Ray, seorang practical value investor. Jadi ngapain? Umumnya adalah gue sehari-harinya berinvestasi di pasar saham. Ya, pasar saham itu seperti apa? Mungkin kalau teman-teman menjelaskannya, kalau teman-teman mungkin punya rekening bank ya, entah itu ada BCA, BRI, Mandiri, semua perusahaan-perusahaan yang ada TBK-nya, terbukanya, itu artinya perusahaannya, sahamnya bisa kita beli ya, walaupun mungkin cuma 0,00 sekian persen. Terus mungkin kalau teman-teman kayak kita live kayak gini, mungkin ada yang pakai Telkomsel, Indosat, ya, Tri gitu ya, semua itu perusahaan TBK, XL, itu juga sahamnya kita bisa beli. Nah, jadi overall itu yang nggak Ray lakukan, berinvestasi di pasar saham. Ya, jadi itu sedikit perkenalannya mungkin ya. Good, bagus banget. Boleh gak kalau Kak Rey cerita tentang latar kehidupan Kak Rey, kenapa bisa milih profesinya itu menjadi practical value investor? Oke, mungkin sedikit flashback. Jadi Kak Arya itu kan mulai berusaha ya oke lah, berusaha, berbisnis itu usia 15 tahun. Seperti yang tadi Fanny juga udah sedikit introduce ya. Jadi dulu itu ke-inspired sama satu buku, judulnya Rich Dad Poor Dad ya. Di situ jelasin tentang apa yang diajarkan oleh ayah kaya dan ayah miskin gitu ya. Mungkin ayah miskin ini ngomongin, oh kalau lu sekolah terus lu kuliah, habis itu lu cari kerja yang bagus, gaji yang tinggi, menikah, punya anak, cicil rumah, cicil mobil, habis itu mati masuk surga hidup bahagia gitu ya. Sedangkan kalau ayah kayaknya bilang enggak seharusnya begitu hidup, tapi lu sekolah gitu ya, kuliah, terus mungkin lu kerja, lu belajar soal sistem bisnisnya, terus lu bikin bisnis sendiri, habis itu punya aset, kemudian ya lu bisa financial freedom. Jadi tidak seperti orang pada umumnya, hanya kerja untuk duit doang. Jadi dari situ Kak Ray terinspirasi untuk jadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Nah, berjalannya waktu di usia 18 tahun, karena sejak buku pertama itu jadi Kak Ari seneng baca ya, jadi cukup banyak bacaan yang Kak Ari baca. Uh, Ketemulah satu buku judulnya Why People, nama tokonya Warren Buffett. Ya, cukup terinspirasi lagi. Kenapa? Karena waktu itu Kak Ari baca dari masa kecilnya ternyata Warren Buffett juga seneng jualan, dari usia 6 tahun sudah jualan permen karet gitu ya, uh, jualan minuman dan macam-macam. And then terus berlanjut akhirnya Warren Buffett punya 10% saham Coca-Cola, terus ada 10% saham Gillette ya, perusahaan cukur itu, and then sekarang bahkan dia punya 40% saham Apple. Kalau teman-teman pakai salah satu produknya, perusahaan Apple itu kalau nggak salah sekarang nilainya 20.000 triliun. Jadi kalau dia punya 40%-nya, teman-teman bisa hitung sendiri berapa banyak ya kekayaannya. Nah, jadi dari sana Kari kepikiran bahwa, wah, ada another level nih ya. Selain menjadi seorang entrepreneur, selain menjadi seorang pengusaha, kalau kita bisa kelola duit kita, invest dengan benar, kita bisa jadi investor saham yang pada definisinya kita tidak ngapa-ngapain ya, perusahaan itu sudah ada, kita cuma beli sahamnya dengan aset yang cukup besar, maka kita bisa hidup dari saham doang gitu ya. Dan itu wah keren banget. Nah, dari sanalah mengapa akhirnya Kak Ray memutuskan jadi seorang practical value investor. Wow, benar, investor itu banyak yang harus kita belajar. Kita harus memahami dulu sebelum kita invest ke salah satu bisnisnya. Benar. Nah, kalau di Kare kan Anyway, ada Fani, suara Koko jelas? jelas Oke, kok, jelas. okay, thank you. Jadi di Kare kan ada satu statement nih yang benar menarik banget. Kalau gak mulai bangun aset dari sekarang, emangnya lu yakin 20 tahun lagi 20 tahun lagi auto freedom? Karena Freedom. kita gak tahu ya Oke. 20 tahun nanti terjadinya apa. Ya. Tertarik banget sama Kak. Uh, Kak Rey boleh share sedikit gimana Kak Rey dapat statement seperti itu? Statement seperti itu ya. Oke. Okay. Oh, itu ada Kak Hans. Thank you Kak Hans dan semua teman-teman yang baru masuk. Hai semuanya. Uh, Statement itu didapat dari begini.
Kak Ray melihat, nggak tahu Fani juga mungkin bisa ngelihat sekeliling kita hari ini ya, yang um, pada masa-masa apalagi masa pandemi seperti ini. Sebenarnya nggak masa pandemi ini pun kalau misalnya kita lihat secara orang pada umumnya, begitu banyak orang yang ketika mungkin dia di usia tua, dia masih harus kerja keras, banting tulang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Benar atau benar? Yang punya teman atau orang terdekatnya demikian bisa komen, bener banget, Ray, bener banget, bener banget, bener. Ya biar biar kalian kita sama-sama realize bahwa begitu banyak orang yang pada usia tua yang harusnya mungkin 50 plus, 60 plus gitu ya, yang harusnya kita orang pikir itu masa pensiun menikmati hidup, kok kenapa dia masih harus kerja terus, kerjanya itu bukan karena pengen ya, tapi harus. Beda ya, kerja itu karena kita kepengen sama kita harus gitu ya. Kalau misalnya hari ini misalnya Kak Ari uh, harus kerja, berarti artinya kalau nggak kerja mungkin besok Kak Ari nggak bisa makan, berarti harus, ya kan? Tapi kalau Kak Ari hari ini sebenarnya nggak kerja juga nggak ada masalah, berarti itu pilihan. Tapi kalau Kak Ray, itu bedanya pilihan dengan sebuah keharusan. Nah, tadi menyambung kenapa bisa ada statement kalau kita nggak mulai investasi atau bangun aset dari hari ini, emang lu yakin 20 tahun lagi out of freedom? Nah, itu maksudnya melihat dari kebanyakan kejadian di sekeliling kita tadi, ya kan? Seberapa banyak orang yang karena dia nggak menyiapkan dirinya, ya khususnya hari ini anak muda. Ya, kok mau notice bahwa teman-teman semua anak muda yang mikir bahwa oh gue masih muda nih, gue masih 20-an. Fanny umur berapa sekarang? 24 kok. Oke, sama kita, 24. Nah, Koko juga, enggak, Koko udah 25. Ya, kemarin baru ulang tahun 25. Ya, udah 25. Nah, kita selalu mikir kayak, oh gue masih 20-an nih, masih muda, masih banyak waktu. Ya, jadi nggak apa-apa dong, gue kerja, gue usaha, gue habisin aja semua penghasilan yang gue punya. Gitu kan. Akhirnya, habis bulan, habis gaji, habis bulan, habis gaji. Ulang. Padahal umur kita nambah terus gitu kan. Iya. Umur kita nambah terus, waktu kita nggak tambah banyak, waktu kita makin berkurang. Dan akhirnya sampai ke satu titik, gila gue udah umur 45 ya. Setelah kita lihat, apa yang kita punya? Ini bukan hanya ngomongin materi ya, maksudnya, wah kalau gue stop kerja hari ini, ya mungkin ya, seberapa banyak yang mikir bahwa ketika pandemi ini hits gitu ya, gila, ternyata gue nggak punya apa-apa ya. Ternyata ketika gue di PHK, diberhentiin kerja, tabungan gue bahkan untuk sebulan 2 bulan ke depan itu nggak bisa hidup karena saking tidak pernah mengelola duitnya. Nah, Kak Ray percaya bahwa kekuatan kita sebagai anak muda, generasi muda ya khususnya semua teman-teman di GCC Community Center, kita punya waktu. Nah, karena kita punya waktu inilah kita harus plan. Ya, Tuhan kasih kita waktu. Firman Tuhan bilang, ajarlah aku menghitung hari-hari supaya aku punya hati yang bijaksana. Ya, itu kan sebenarnya ngomongin juga untuk kita bagaimana ngelola semua sumber daya yang kita punya hari ini. Nah, artinya Kak Ray selalu bilang bahwa kalau hari ini kita punya penghasilan, sudah kerja, ya sudah, ya intinya punya penghasilan lah. Jangan pernah mikir bahwa oke, gue kerja dapat duit, terus ya udah gue habisin aja, ya nongkrong ke kafe, beli baju branded gitu ya, semuanya dihabisin gitu ya, semua ke konsumtif, nggak ada aset, asetnya nol, ya kalau bahasa Kare asetnya nol. Nah, ya udah berarti kalau lu di PHK atau stop penghasilan lu, maka kelar, lu akan susah dan pusing. Tapi bayangin kalau kita kelola nih. Terus Kak Ray sering ngasih contoh misalnya Fanny misalnya kelola punya penghasilan disisihkan. Oh ternyata 10 tahun kemudian punya saham 1 miliar misalnya, contoh. Itu kan aset. Nah 1 miliar ini kalau bisa ngasilin dengan skill yang benar ya, skill dan mindset yang benar bisa ngasilin 20% aja setahun, berarti itu sudah setara 200 juta setahun. Kalau kamu bagi dalam 12, itu 16,6 juta sekian dalam setahun. Artinya itu udah setara 4 kali gaji UMK seseorang. Nah, ketika posisi itu terjadi, ya kan, dan mungkin Fanny cuman ngabisin duit, let's say 6,6 juta, kamu habisin biaya dan gaya hidup kamu 6,6 juta, kamu masih punya surplus 10 juta sebulan.
untuk kamu reinvest. Dan duit 1 miliarnya nggak kepake. Dan di titik itu, bahkan kamu juga bisa bilang bahwa ya kerja adalah pilihan, bukan lagi paksaan. Nah, tapi bayangin orang yang cuma lewatin 10 tahun gitu aja. Atau 20 tahun kayak gitu aja. Apa yang dia mau ini? Ya dia mau nggak mau ya harus tetap merana untuk, ya kalau dia nggak kerja, dia nggak makan. Atau nggak bisa bayar cicilan. Nggak bisa bayar ini dan itu gitu. Nah, jadi itu yang maksud dari statement kenapa kita harus mulai bangun aset kita dari hari ini. Sehingga one day kita bisa ngerasain freedom itu sendiri. Yes, benar-benar keren banget sih. Benar, kita harus mulanya dari nol, dari awal kita masih muda. Jangan nanti kita udah tua baru kita mikir gitu. Soalnya mungkin Ya. udah telat ya, karena 20 tahun nanti ya, kalau pemerintah di Batam itu kalau mau naik harga itu agak cepat. Nah, Dia cepatnya saya saham kita naik gitu kan. Tapi kayaknya itu kita harus udah tahu aset kita harus ada. Jangan nanti kalau nggak ada udah nggak ada kerja, udah nggak ada aset, semuanya nggak ada gitu. Sia-sia iya. nanti kerja capek-capek ya kan Kak. Ya, Nah, jadi benar. ini ada gini galir soal investasi nih Kak. Di saat Yes. pandemi banyak yang mengikuti robot trading dan yang lain-lain. Dan banyak yang terjebak dan juga ada yang ditipu. Lalu mau nanya nih Kak, sebetulnya gimana cara generasi muda bisa mulai investasi atau tahu cara investasinya yang benar gitu. Oke, ya, ini salah satu good question ya, pertanyaan yang bagus banget karena belakangan baru-baru ini banyak banget orang yang kena tipu investasi bodong tadi ya, robot trading dan sebagainya. Yang intinya adalah kalau Kak Ray lihat dan kenapa hal itu akan terus berulang akan terjadi terus ya karena sebenarnya suatu produk atau jasa itu diciptakan karena dia ngelihat bahwa ada kebutuhan, ada problem orang di situ ya. Apa yang dijual dari katakanlah robot trading dengan macam-macam merek itu, ya, yang mereka jual adalah sebenarnya sisi uh, keserakahan manusia. Ya, contohnya, ketika dia bilang, oke, pakai robot ini ya, nanti lu 1 hari lu bisa cuan 1%, nggak usah lu ngapa-ngapain, ya kan? Berarti lu hitung aja, kalau dia 15 hari libur, sebulan 15% sebulan returnnya. 15% sebulan. Kalau kita kalikan setahun, itu kan berarti 180% ya. Dan itu bunga berbunga. Bunga berbunga itu artinya kayak Fani nih misalnya duitnya 10 juta, terus bulannya dapat 15% kan, berarti kan dapat 1,5 tuh, jadi 11,5. 11,5 bulan depannya tambah lagi 15%, tambah lagi 15%. Jadi digulung-gulung makin gede, ya kan? Jadi sebenarnya uh, orang yang nawarin seperti itu, for your information ya, salah satu orang terkaya di dunia Warren Buffett ya yang tadi Koko bilang investor terkaya itu, dia make return di investment konsisten selama 50 tahun terakhir itu sebesar 23,8% setahun. Jadi 23,8% setahun. Menjadikan dia punya kekayaan 1.000 triliun plus. Tapi ada manusia nih, ada orang-orang yang datang ke kita nawarin 15% sebulan. Atau 20% sebulan. Kayak orang nggak pada mikir lagi gitu kan. Kenapa? Karena semua dibutakan soal, oh lu nggak usah ngapa-ngapain. This is the real passive income, ya kan? Lu nggak perlu ngapa-ngapain, lu tidur-tiduran doang, jadi kaya. Lu tidur-tiduran doang, robotnya kerja gitu ya. Lu nggak usah kerja, oke? Okay? Dan kok Karim mau bilang bahwa there is no freelance in this world, ya, nggak ada makan siang gratis di dunia ini. Kalau ada yang semudah itu, segampang itu untuk orang bisa jadi kaya gitu ya, tanpa nggak usah ngapa-ngapain, tanpa usaha investasi, nggak usah research, nggak usah analisa gitu ya, nggak ada lagi orang miskin di dunia. Ya, kita nggak bakal ngelihat orang yang masih mati kelaparan, terus dia pakai robot aja lah semuanya, gitu kan? Pemerintah suruh itu orang miskin semua bagian robot trading, kasih aja modal 10 juta semua, ya kan? Nggak bakal ada cerita kemiskinan lagi kan? But ya itulah faktanya ya. Ya kalau aku dengar bahwa bisnisnya mereka sebenarnya misalnya nih uh, Fani masuk ya kan, Kak Ray tawarin nih
pakai robot ini, beli 15 juta misalnya. Katanya robotnya super canggih. Nah, ketika Kak Ray tawarin Fanny 15 juta, itu mungkin Kak Ray dikasih komisi 20%.